sebelum itu alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu ya. Iya dong, karena pepatah mengatakan tidak dikenal maka tidak disayang. Oleh karena itu, mari kita ikuti perkenalan singkat. Perkenalkan, nama saya Putri Palit dan partner yang ada di sebelah sana. Saya Shelly Moka, narasumber sekaligus moderator di presentasi kali ini. Dan para keempat narasumber kita Yang ganteng-ganteng ya tentunya. Saya Pelingan. Saya Arif itu. Saya Fernando Meloor dan saya River Paat. Nah, kita udah memperkenalkan diri. Eits, kalian lupa ya kalau masih ada aku. Perkenalkan, nama saya Grisila Lausan. Untuk itu kita sebelumnya dari tugas apa sih? Jadi ini dari tugas mata kuliah Bank Sentralan kelas 3A. Untuk dosen pengampu Profesor Dr. Ari Kaulur MSI, DA dan juga Ner Irfandi Warane Ombu SEMM. Halo Ner. Nah, kita di sini akan membahas tentang 4 konsep. Oke guys, udah siap belum? siap dong. Oke, untuk konsep yang pertama yaitu konsep kebijakan moneter di Indonesia. Kedua, kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi. Ketiga, kerangka strategis kebijakan moneter. Dan keempat, kebijakan moneter di Indonesia dengan sasaran kestabilan harga. Nah, kita masuk pada narasumber yang pertama tentunya ada Bu Yesaya Palilingan untuk membahas tentang konsep kebijakan moneter di Indonesia. Dipersilakan. Oke, konsep kebijakan moneter di Indonesia. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga atau rendahnya laju inflasi, membaiknya perkembangan output real atau pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan moneter yang disebutkan di atas merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara tertutup atau terbuka, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lain, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada perekonomian yang bersangkutan. Oke, mungkin dari moderator sekaligus narasumber ada tambahan nggak? Oke, terima kasih. Jadi tambahan sedikit dari saya mengenai konsep kebijakan moneter di Indonesia. Jadi dalam kebijakan moneter di Indonesia ini, Bank Sentral yang menjalankan yaitu Bank Sentral Indonesia. Ada yang tahu nggak Bank Sentral Indonesia namanya? Jadi namanya Bank Indonesia ya teman-teman. Oke. Jadi memiliki tujuan pastinya, tujuan kebijakan moneter diantaranya menjaga kestabilisan ekonomi, di mana artinya pertumbuhan arus barang dan jasa harus seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Dan yang kedua yaitu menjaga kestabilisan harga, di mana artinya harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar sehingga balance, dan akhirnya karena balance tidak akan terjadi inflasi. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Nah, kita masuk pada konsep yang kedua ya, yaitu mengenai kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi yang akan dibawakan oleh Bung Albert. Dipersilakan. Kebijakan moneter, siklus kegiatan ekonomi negara tertentu mengalami pasang surut yang pada periode tertentu perekonomian tumbuh pesat dan
pada. Periode lain tumbuh melambat. untuk mengelola dan mempengaruhi perkembangan perekonomian agar berlangsung dengan baik dan stabil. Pemerintah atau otomatis metode biasanya melakukan langkah-langkah yang dikenal dengan kebijakan ekonomi makro. Intinya dari kebijakan tersebut pada saatnya adalah pengelolaan sisi pemerintah dan sisi penawaran. Jadi, inti dari kebijakan tersebut pada dasarnya adalah pengelolaan sisi permintaan dan sisi penawaran suatu perekonomian agar mengarah pada kondisi keseimbangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Jadi kebijakan moneter sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro yang pada umumnya diterapkan sejalan dengan business cycle atau siklus kegiatan. Jadi dalam hal ini ada 4 hal kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi di mana perekonomian sedang mengalami boom atau perkembangan yang sangat pesat. Tentu berbeda dengan kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi di mana perekonomian sedang mengalami depression atau slump, perkembangan yang melambat. Jadi dalam kajian literatur dikenal 2 jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, peningkatan jumlah uang beredar, dan sebaliknya kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat akan kegiatan ekonomi yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar. Jadi dapat ditemukan 2 perbedaan dari kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan moneter ekspansif ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi agar supaya dilakukan melalui peningkatan jumlah uang yang beredar, dan sebaliknya kebijakan moneter ekspansif yaitu kebijakan yang memperlambat. Jadi sebaliknya ya teman-teman. Jadi itu tambahan dari saya kembalikan kepada moderator kita Nadia. Nah, baik. Kalau tadi kita sudah membahas tentang konsep kebijakan moneter. Nah, dan juga tentang moneter dan siklus kegiatan ekonomi. Nah, untuk materi yang ketiga ini mungkin agak menarik ya, tentang kerangka strategis kebijakan moneter yang akan dibawakan oleh Bung Fernando. Dipersilakan. Oke. Ya, kerangka strategi kebijakan moneter. Kerangka strategi kebijakan moneter berkaitan dengan penetapan tujuan akhir kebijakan moneter dan strategi pencapaiannya, yaitu sasaran ganda yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, menetapkan 4 strategi kebijakan moneter. Yang pertama itu monetary targeting. Ini merupakan strategi kebijakan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar dengan harapan masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan moneter. Untuk kelebihan dan kekurangan dari monetary targeting ini kita bisa lihat di layar. Untuk yang kedua adalah exchange rate targeting. Ini merupakan strategi kebijakan dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap satu harga komoditi tertentu yang diakui secara internasional seperti emas, atau 2 mata uang negara-negara besar yang memiliki laju inflasi yang rendah. Untuk kelebihan dan kekurangan dari exchange rate targeting ini kita bisa lihat di layar. Nah, untuk yang ketiga adalah inflation targeting. Ini merupakan strategi kebijakan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank untuk mencapai stabilitas harga. Untuk kelebihan dan kekurangan dari inflation targeting bisa ditampilkan di layar.
keempat adalah implicit target. Ini merupakan strategi kebijakan tanpa penargetan secara tegas, tetapi tetap memberi perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Untuk kelebihan dan kekurangan dari implicit target kita bisa lihat di layar. Jadi cukup sekian dari saya mungkin. Baik, terima kasih kepada Fernando. Selanjutnya dalam kebijakan moneter pastinya ada tujuan dan fungsinya ya teman-teman. Tadi kita sudah membahas tujuan. Jadi saat ini kita masuk pada fungsi dari kebijakan moneter itu sendiri. Jadi kebijakan moneter merupakan instrumen penting pada setiap negara. Jadi ternyata sangat penting kebijakan moneter ini dari suatu negara. Jadi untuk menjaga kondisi perekonomian agar tetap stabil dalam suatu negara, secara umum fungsi dari kebijakan moneter adalah yang pertama, agar supaya menjaga iklim investasi dalam sebuah negara. Yang kedua, di mana untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Yang ketiga, menjaga stabilitas terhadap mata uang asing. Keempat, menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan permintaan dari masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengendalikan laju inflasi dan mencegah aktivitas ekonomi yang berlebihan. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Nadia. Oke, karena kita sudah membahas tentang 3 topik tadi, mungkin ini topik yang terakhir ya. Nah, untuk topik yang terakhir yaitu perkembangan Oh, maaf. Dan untuk topik yang terakhir, mungkin topik yang paling menarik nih, soalnya yang paling terakhir. Nah, untuk yang terakhir, ya, ini yang terakhir yaitu kebijakan moneter di Indonesia dengan sasaran kestabilan harga yang akan dibawakan oleh Bu Mayfar. Silakan. Ya, kebijakan moneter di Indonesia dengan sasaran kestabilan harga. Tujuan utama kebijakan moneter di Indonesia yang dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, yang pertama untuk mencapai kestabilan harga, yang kedua memelihara sistem pembayaran, dan yang ketiga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, konsep kestabilan nilai rupiah mencakup kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah dalam artian inflasi yang rendah dan stabil serta kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kestabilan nilai tukar rupiah diperlukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil. Demikian dari saya. Oke, terima kasih. Jadi dari materi yang telah dipaparkan oleh teman kita Mayfar, ternyata kestabilan harga dalam sebuah negara itu, dalam suatu negara itu ternyata sangat penting agar supaya tidak terjadi inflasi yang tinggi dan akhirnya terjadi krisis moneter. Jadi kita harus selalu memperhatikan kestabilan harga yang ada di suatu negara ya guys. Jadi dari setiap materi yang telah kita paparkan bersama, kita boleh mendapatkan banyak pengetahuan terlebih khusus tentang kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Jadi sebelum kita masuk pada penutup atau closing, kami dari kelompok 3 akan memberikan kesimpulan. Saya serahkan kepada Nadia. Nah, dan untuk kesimpulannya, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang menyangkut tentang pengaturan jumlah uang yang beredar dan penawaran uang pada suatu negara. Terdapat 2 jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Dalam penerapan kebijakan moneter, pemerintah memakai beberapa instrumen antara lain politik cash ratio, politik diskonto, politik kredit selektif, politik pasar terbuka, politik centering, dan revaluasi serta devaluasi. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bersama pemerintah membuat keputusan dengan menggunakan instrumen kebijakan moneter dalam mengatasi masalah perekonomian yang ada di Indonesia. Semua itu diupayakan agar tercapainya kestabilan ekonomi, antara lain kesempatan kerja, kestabilan
kestabilan harga, dan neraca pembayaran internasional. Nah, mungkin itu kesimpulan dari kami. Dan Oke, jadi itu kesimpulan dari kelompok kami mengenai kebijakan moneter terkhusus yang ada di Indonesia. Jadi kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak. saranghaeo. Terima kasih, Thank you Nek. for watching guys. Bye.